Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diu Pangestu Wijaya dengan NIM 0492982269 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas praktik ketiga pada mata kuliah pemrograman berbasis web. Di tugas kali ini, saya diminta untuk membuat sebuah aplikasi website berbasis Vue.js dengan ketentuan penilaian mencakup arsitektur komponen dan struktur proyek Vue, kemudian data bidding, list rendering, direct array, kemudian directive. Selanjutnya itu ada conditional rendering, compute, kemudian watcher. Setelah itu menggunakan form input plus event handler. Setelah itu menambahkan kreativitas pada UI UX-nya. Oke. Pada aplikasi ini nantinya saya akan buat dengan judul SITA, yaitu Sistem Informasi Bahan Ajar UT, yang digunakan untuk mengelola stok bahan ajar, membuat delivery order, kemudian melakukan tracking pengiriman, lengkap dengan login dan logout sessionnya. Oke, nah pada learning ini ada data bahan ajar.json ini sebagai base data kita nanti untuk pembuatannya atau sumber datanya. Nah, untuk yang kedua kita untuk membahas struktur proyek pada Vue-nya. Nah, untuk strukturnya kurang lebih seperti ini dan sudah saya implementasikan pada tugas saya atau pada struktur proyek yang saya buat dengan folder tugas 3 Vue UT. Nah, kurang lebih seperti ini. Terdapat 4 folder utama dan 2 file di luarnya, yaitu file login.html dan index.html. Untuk yang pertama yaitu ada index.html. Pada index.html ini yaitu bertugas untuk membuat struktur visual halaman, header, navigasi tab, dan mounting point untuk view-nya. Untuk yang kedua ada login.html, yaitu halaman login. Ini pembuatan halaman loginnya. Saya buat terpisah agar session bisa diarahkan secara jelas nantinya. Seperti itu. Kita lanjut ke folder yang pertama yaitu folder aset. Nah, pada folder aset ini ada 2 folder saya buat. Jadi di sini ada folder CSS yang berisikan styling. Ada 2 styling di sini. Yang pertama styling untuk halaman loginnya. Kemudian pada styling yang kedua ini styling untuk halaman indeks. Saya buat seperti ini. Kemudian folder kedua yaitu folder img atau image yang berisikan foto-foto atau file PNG untuk kebutuhan UI UX-nya. Di sini ada logo UT dan sebagainya. Oke, untuk folder aset sudah. Kita ke folder data. Pada folder data ini yaitu berisikan data bahan ajar.json. Data ini saya ambil dari sini. Nah, nih sebagai sumber data kita atau sumber data dari JSON-nya. Nah, saya pindahkan di folder data ini. Untuk yang selanjutnya itu folder JS. Nah, pada folder JS ini berisikan seluruh logika aplikasi saya tempatkan di folder JS ini. Yang pertama di sini ada app.js. App.js ini berisikan view utama untuk menangani loading data, penyimpanan, compute properties, watcher, sampai event handler seperti pembuatan DO dan update tracking ada di app.js ini. Kemudian ada file yang bernama login.js. Login.js ini berisikan logika untuk login dan sessionnya di sini saya buat. Kemudian yang selanjutnya ada template loader.js, yaitu berupa loader template komponen untuk mengimpor HTML komponen secara dinamis di sini. Jadi di sini folder template ini stok HTML semuanya di loader di sini komponen template tersebut di template.js ini.
Untuk yang selanjutnya kita ke folder, masih di folder JS, terdapat 2 folder tambahan lagi di dalamnya, yaitu ada service dan komponen. Pada service ada aplikasi api.js. Api.js ini untuk penyimpanan data lokalnya. Kemudian ada folder yang terakhir untuk folder JS-nya, ada komponen. Pada folder komponen itu berisikan full semua komponen view dari app modal sampai stock table.js-nya ada di sini. Oke, untuk folder JS sudah. Kita yang terakhir yaitu folder template. Pada folder template ini merupakan folder yang sangat penting dalam pembuatan arsitektur view manual ini. Ini berisikan file-file HTML khususnya untuk setiap komponen. Nah, di sini lengkap dari app modal, DO tracking, order form, status page sampai stock table-nya. Nah, di sini untuk struktur foldernya sudah mengikuti dari ini, dari soal tugasnya kurang lebih seperti ini. Saya sedikit modif atau saya tambahkan folder image dan 2 file, yaitu login HTML dan login.js-nya seperti itu. Untuk integrasinya atau alur kerjanya yaitu dari sini, awalnya dari login HTML dulu. Setelah login kita session bisa masuk sukses menggunakan username dan password, kita akan diarahkan ke index.html. Dari index.html ini, pada script src js template loader ini, untuk memanggil template loader memuat semua file HTML di folder template. Nah, pada folder template ini dimuat semuanya, kemudian setelah template siap, index HTML memuat file komponen satu persatu. Nah, setelah HTML-nya ini siap, kemudian index akan memuat komponen-komponen dari folder JS. Nah, pada komponen ini akan semuanya dimuat. Setelah itu setiap komponen sudah diambil, kemudian akan berjalan di sini app.js. App.js ini akan memuat view instan utama untuk menggabungkan semua komponen. Nah, seperti itu. Jadi secara gambarannya dari HTML kita jalan ke loader ini, template loader, kemudian dari template loader ini memuat semua komponen di sini. Setelah semuanya termuat, kita ke app.js dan aplikasinya akan berjalan. Seperti itu kurang lebihnya. Untuk penjelasannya, dari struktur sampai alur kerjanya sudah sedikit banyak saya jelaskan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mendemokan aplikasinya. Di sini kita langsung ke sini, login.html, kemudian kita open with live server. Setelah itu kita akan diarahkan di Edge. Nah, pada halaman pertama ini, yaitu ada halaman login. Pada halaman login, nanti setelah kita login, nah loginnya di sini ada akunnya. Saya sudah sematkan di sini agar mudah untuk mendemokan aplikasinya. Di sini kita bisa masukkan admin, kemudian admin 123 sesuai dengan akunnya. Kemudian kita klik masuk. Nah, di sini ada notifikasi suksesnya. Nah, setelah kita dari halaman login, kita akan mendapatkan greeting di sini. Selamat datang admin. Oke, nah kurang lebihnya seperti ini untuk halaman loginnya. Nah, kita ke halaman stok. Setelah kita login, kita langsung diarahkan ke stok manager atau halaman stok manager. Di sini ada beberapa fitur seperti tambah stok, ada edit stok, kemudian ada hapus stok, ada filter, macam-macam filter di sini, ada watcher juga di sini. Kemudian ada search di sini berdasarkan kode atau judul. Kemudian ada batch. Di sini ada batch-nya, di sini ada aman, menipis dan kosong. Warnanya akan menyesuaikan aman hijau, kuning menipis, dan nanti ada kosong warna merah seperti itu. Kita akan coba filtering ya. Kita akan mencoba watcher-nya di sini. Watcher ini akan muncul ketika kita memilih UPPJ-nya. Nah, di sini baru kita memilih MK wajib. Di sini baru muncul untuk filtering watcher-nya. Nah, di sini kalau kita tidak memilih UPPJ, di sini tidak akan aktif. Nah, seperti itu. Mencoba untuk menambah stok bahan ajarnya. Untuk kita menambah di sini, nah
Nah, di sini ada halaman save. Nah, oke. Nah, di sini sudah muncul ya. Bahwasanya tadi sebelumnya kan hanya menampilkan 4 bahan ajar, di sini nambah 1 bahan ajar lagi. Nah, untuk yang kedua kita untuk mencoba edit datanya. Nah, di sini sudah bisa diedit ya. Di sini kita coba contoh untuk melihat batch-nya aktif atau tidak. Kita buat 0. Nah, apakah berubah di sininya? Nah, di sini berubah ya. Di sini menjadi kosong. Seperti itu. Nah, ini ada satu fitur lagi yaitu menampilkan hanya stok yang menipis dan kosong. Nah, di sini. Nah, di sini ada. Jadi untuk filternya sudah jadi. Untuk yang selanjutnya kita mencoba untuk menghapus buku. Nah, di sini bisa ada file hapus atau notif hapus. Nah, di sini ada pop-up-nya. Saya buat pop-up agar kita mudah dalam menggunakan aplikasinya. Kita klik hapus. Nah, di sini buku sudah terkonfirmasi bahwasanya terhapus ya. Sudah kita buat atau sudah kita demokan, kemudian kita lanjutkan ke halaman selanjutnya yaitu halaman pemesanan. Pada halaman pemesanan ini ada fitur pilih paket, form DO dan create DO. Stok otomatis akan berkurang. Nah, kita akan membuat di sini sebuah DO. Setelah kita membuat DO dan kita memvalidasinya, kita akan dipindahkan langsung ke halaman tracking DO. Seperti itu. Nah, contohnya kita buat ya. 0492 98269. Ini namanya. Tuh, oke, kita pilih ekspedisinya. Reguler, pilih paketnya, IPA dasar. Nah, di sini sudah ada ringkasannya. Nah, ini tanggal kirimnya. Nah, di sini. Oke, untuk seperti itu. Nah, di sini ada halaman namanya halaman validasi. Jadi kita validasi di sini jika apa yang sudah kita input tadi sudah sesuai, kita bisa buat delivery order. Tekan untuk submit. Nah, kita langsung diarahkan ke ke sini. Nah, ke tracking DO. Kenapa kita tidak menulis DO-nya? DO ini kita buat secara otomatis. Jadi walaupun nantinya kita tidak perlu menginput DO-nya secara manual. Kita buat bertambah. Contohnya ini DO 2025-001, kemudian otomatis menambah 002 dan otomatis akan menambah 003 tanpa kita membuatnya secara manual seperti itu. Untuk yang fitur tracking ini ada menambah perjalanan dan lainnya, kita sudah buat status bisa diubah dari dikirim dan terkirim. Oke, nah kita ada fitur namanya fitur pencarian, yaitu kita mencari berdasarkan nomor DO-nya. Nah, contohnya ini. Nah, yang ini yang muncul hanya nomor DO yang kita cari saja. Seperti itu. Oke. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kita coba logout untuk kembali ke halaman login.html-nya. Di sini kita sudah kembali. Mungkin demikianlah penjelasan tugas praktik ketiga pemrograman berbasis web sudah saya jelaskan. Aplikasi ini telah memenuhi struktur komponen view, data bidding directive, watcher, compute, conditional rendering, dan menggunakan formulir yang interaktif seperti kita menambahkan DO tadi. Nah, serta saya menggunakan UI yang mudah digunakan. Nah, itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.